Dengan Al-Bidayah saya jadi tahu nalar berpikir untuk menganalisa teks Arab. Selain teorinya banyak, ini luar biasa. Pengasuh dari metode pesantren Al-Bidayah atau metode Al-Bidayah ini seorang kiai yang prolific, kalau saya bilang muntij, punya banyak karya tulis, produktif banget. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum, saya Muhammad Azhari Nasution, satu dari sekian banyak orang yang mungkin sudah mengambil banyak manfaat dari metode Al-Bidayah ini. Dengan Al-Bidayah saya jadi tahu nalar berpikir untuk menganalisa teks Arab, kitab-kitab Turos. Saya pengen bilang kayak gini ke teman-teman. Setiap disiplin ilmu itu punya karakter. Misalnya orang yang ingin mendalami bidang olahraga, disiplin ilmu olahraga itu, semakin kita punya kecerdasan kinestetik, maka semakin mudahlah kita menundukkan bidang olahraga itu. Pemain sepak bola, timnas kita, itu mereka bisa sampai berjuang, lalu kemudian berlatih dari kecil sampai ke timnas karena dia punya kecerdasan kinestetik. Nah, bahasa Arab itu karakternya adalah logik. Jadi semakin orang punya daya nalar, semakin tinggi daya nalarnya, semakin mudah dia menundukkan teks Arab ini. Nah, bersyukurnya metode ini, sebelum kita bersusah payah kemudian mencari logika-logika itu, penyusunnya sudah memberikan kita logika hasil dari perenungan panjangnya. Apa itu mubtada, apa itu khobar, bagaimana cara menundukkan bab maf'ul bih, bagaimana cara menundukkan bab fa'il, dan lain-lain. Logika-logika itu sudah dikemas sedemikian rupa dengan sangat apik dan dipersembahkan untuk memudahkan para pembacanya. Banyak banget. Tapi satu di antara yang saya kira cukup jadi ciri khas dari metode ini, satu, sistematis, nizami. Misalnya ketika bicara tentang konsep khobar, menariknya ketika bicara konsep khobar itu umumnya kan kalau misalnya kita muqallid kepada jurumiyah, misalnya itu adalah isim marfu yang kemudian menjadi pelengkap dan sebagai penyempurna faedah. Tetapi di sini beliau pengarang dari metode ini tidak mengatakan khobar itu adalah isim, tidak, tetapi sesuatu. Sesuatu itu berarti mengindikasikan khobar itu bisa jadi terbuat dari isim, tetapi bisa jadi terbuat selain dari isim. Karena memang di Al-Bidayah itu tuntas membahasnya bahwa khobar itu memungkinkan terbuat dari jumlah fi'liyah. Misalnya Muhammadun yaktubud darsa, ini jumlah fi'liyah. Jadi itu yang saya sebut dengan sistematis. Ada. Yang kedua misalnya tafsili, ini metodenya rinci banget. Misalnya ketika membahas mubtada. Mubtada itu adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah berhukum rofa. Tetapi Al-Bidayah tidak selesai di situ saja membahas mubtada. Al-Bidayah kemudian memperkenalkan kita tentang konsep musawwighat yang saya kira konsep ini tidak banyak kita temui di beberapa metode yang lain yang ada di Indonesia yang kita kenal. Musawwighat itu adalah bahwa mubtada memungkinkan terbuat dari isim nakiroh ternyata dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan ulama nahwu yang masuk dalam konteks bab musawwighat, dan itu dibahas sama Al-Bidayah. Berikutnya saya kira mantiki, logik. Wah, ini kekuatan ya. Ya seperti yang saya bilang, karakter bahasa Arab itu semakin kita logiknya kuat, semakin mudah menundukkan. Dan metode ini sangat logik. Misalnya ketika membahas mubtada, sebelum masuk mubtada itu ada materi umdah, ada futlah, ada materi inti, ada materi prasyarat. Materi intinya mubtada, tapi sebelum masuk materi inti kita harus bicara materi prasyarat. Apa itu? Misalnya kita harus tahu bab ma'rifat dan nakirah, mufrad tasniyah jamak. Kenapa harus tahu ma'rifat dan nakirah? Karena memang mubtada itu terbuat dari isim ma'rifat.
Kenapa harus tahu mufrad tasniyah jamak? Karena dalam konteks tertentu mubtada dan khobar itu harus sesuai mutabaqah antara khobar dan mubtadanya. Ketika khobarnya terbuat dari isim sifat, Muhammadun qaimun, Muhammadani qaimani, antara mufrad tasniyah dan jamak. Nah, itu yang saya sebut mantiqi, logik. Kita diberikan konsep kesesuaian mutabaqah yang saya kira tidak semua metode memberikan itu ya, dan itu saya kira termasuk keunggulan dari Al-Bidayah. Lalu waqi itu maksud saya apa yang ditawarkan dalam setiap bab buku yang diramu oleh penulisnya, itu adalah bab-bab yang memang muncul dalam kitab-kitab turath. Banyak metode nahwu shorof atau nahwu secara umum berbicara konsep nahwu tetapi tidak sampai pada konsep isim sifat, musawwirat, i'malul masdar, jumlah muawwalah. Tetapi di sini itu diceritakan. Apa itu konsep musawwirat, apa itu i'malul masdar, apa itu misalnya isim sifat. Nah, itu diceritakan semuanya. Itu yang saya sebut waqi'i, real, bahwa bab-bab itu disusun karena atas kebutuhan kita ketika ketemu sama teks Arab bahwa itu memang ada. Jadi teori itu ada karena memang ketika kita praktek baca kitab, teori itu kepake gitu loh. Terakhir tatbiqi, saya kira aplikatif sekali. Selain teorinya banyak, ini luar biasa. Pengasuh dari metode pesantren Al-Bidayah atau metode Al-Bidayah ini seorang kiai yang prolific, kalau saya bilang muntij, punya banyak karya tulis, produktif banget. Jadi mulai dari nahwu shorof tingkat dasar, beralih ke yang lanjut, beralih yang paling tebal, dan lain-lain. Dan selain dengan teori yang sangat kaya ini, peramu dari metode Al-Bidayah ini kita bisa saksikan secara aplikatif, menguraikan apa sebenarnya nahwu shorof itu di channel beliau, di YouTube beliau, ketika beliau membahas alfiyah, aplikasi i'rab. Artinya saya ingin katakan bahwa metode ini berhasil meyakinkan peminatnya, tidak hanya berhenti di teori tetapi mampu mengajak sama-sama santrinya untuk tatbik, mengaplikasikan teori itu dalam teks-teks turas.